Oke bro, kita sekarang kembali lagi di studio RMM. Kali ini kita ada di Pasar Kemis dan kita akan mencoba masuk ke dalam. Itu kita mau ke klinik Alika. Kebetulan kita udah janjian sama ownernya. Kebetulan ownernya juga teman kita sendiri. Ya kita mau kayak buat MCO, pemeriksaan lab gitulah. Boleh kita langsung cekidot, masuk ke dalam. Yuk lanjut. Pakai masker dulu nih. Assalamualaikum. Dengan Ada yang bisa dibantu? Nah, ya Mbak, saya udah janjian sama owner, sama pemiliknya, Mas Tian ya. Ada nggak beliau di sini? Mohon maaf, untuk sekarang Mas Tian kebetulan lagi ada di meeting di luar. Oh, lagi ada meeting. Ada siapa aja di sini? Di sini ada analisnya di dalam. Oh, analisnya. Boleh? Boleh. Saya panggilkan analisnya dulu. Ya. Boleh. Terima kasih Mbak ya. Tunggu ya. Kita lagi nunggu analisnya. Kebetulan ownernya lagi ada rapat bro. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya sama analisnya aja. Apa aja sih klinik Alika ini menjual apa aja sih? Kita coba buat promosikan ya. Lanjut sembari nunggu. Aduh, adem juga nih bro di sini. Kita udah lama nih nggak cek darah buat kayak kolesterol, asam urat kayak gitu-gitu tuh penting banget pemirsa. Buat kesehatan kita, jaga-jaga. Ya, namanya umur ya, nggak ada yang tahu. Nah, tuh guys sudah datang petugas laboratoriumnya. Dengan analisnya ini, dengan Mas siapa? Maaf? Mas Sosongko. Mas Sosongko. Kita tadi sebelumnya udah negor sama Mbak adminnya tadi kan dari siang kita udah janjian tuh sama owner tadi Mas Tian. Ternyata lagi ada rapat. Kita mau nge-review apa aja nih yang dijual di Alika nih buat pemeriksaan lab apa aja gitu. Boleh kita nanya-nanya sedikit nanti kurang lebihnya. Boleh? Lanjut. Kita enaknya di mana? Bisa di atas aja. Ya. Boleh di atas aja. Baik. Oke, silakan Mas. Oke bro, sekarang kita udah di atas nih, di lantai 2. Nah sekarang kita di ruangan buat ngeprint hasil. Print hasil. Ya, bener. Dan juga ya nginput data lah di sini nih. Nah, kalau di kantor-kantor gede mungkin manajemennya kali ya, apa bos-bosnya, terus juga ya itu nanti di sorting kali ruangannya nih ya nanti sama editing Sandika. Oke. Nah, oke Mas Songko. Ya, benar. Sebagai analis ya di sini ya. Nah, saya datang ke sini tuh mau tanya-tanya nih sedikit. Nah, di klinik Alika ini apa aja nih mencangkup pemeriksaannya nih Mas Bro? Yang umum-umum lah kayak di ini. Ya, seperti darah rutin, seperti cek HB, Rutin HB. Oh, maaf nih boleh buka masker ya? Ya, Karena boleh, udah ruangan ber-AC nggak apa-apa. Apa namanya? Nggak di ruangan yang infeksius lah istilahnya, bersih. Tadi apa aja untuk lebih pemeriksaannya? Untuk pemeriksaan seperti hematologi rutin. Hematologi rutin itu lebih kayak apa nih? Lebih ke HB gitu. HB. Trombosit. Oh, trombosit.
Itu kayak orang DBD gitu Ya, ya, cenderung biasanya trombositnya turun gitu, naik turun ya. Terus apa lagi? Hematologi lengkap juga ada. Hematologi Terus lengkap. Urin analisa, urin feses. Urin. Oh, feses ada juga. Ada juga. Feses tuh yang dulu apa tuh di yang pertama tuh dulu kita pernah bahas tuh sampai si Sony SC tuh sampai ngakak. Oh, feses ada juga ya? Ada juga. Ada juga. Urin juga ada. Urin. Urin biasanya untuk ibu hamil. Urin ibu hamil Iya. biasanya. Tespek juga ada. Tespek ada. Tespeknya ada juga. Biasanya dia model paket nggak? Model paket ada. Oh, model Iya. paket ada. Model paket ada. Ada itunya nggak, Mas Bro? Untuk formulirnya? Untuk Bisa formulir lihat? kebetulan ada ini Mas. Oke, Bentar. formulir. Nah, Maaf. oh, ini yang kopiannya kali, Bro. Apa emang kayak gini? Nah, ini Bro untuk formulir pengecekan lab klinik Alika yang di Pasar Kemis. Nanti kita coba bedah nih apa aja nih pemeriksaan yang bisa di sini. Terus apa aja yang sekiranya biasanya itu klinik-klinik atau rumah sakit yang baru buka atau masih tipe C itu biasanya dia cenderung belum terlalu lengkap ya, Mas? Iya, benar. Jadi harus dirujuk Harus ke rumah dirujuk sakit juga, yang ya. lebih maju. Wah, ini cukup lengkap juga ini. Apa aja nih paketnya biasanya, Mas Bro? Kalau untuk paket kehamilan itu ada paket 1 dan paket 2. kehamilan. Ya. Oh. Oke. Dan untuk fungsi-fungsi ini, fungsi ginjal dia ada semua di sini. Ada semua. Ada semua ya. Darah lengkap, urin, lumayan lengkap. Biasanya pemeriksaan apa nih yang biasa dirujuk? Biasanya khusus gitu, pemeriksaan khusus dari dokter. Untuk yang dirujuk itu biasanya kita pemeriksaan yang hormon. Oh, lebih ke hormon. Iya, lebih ke hormon. Hormonnya itu emang harus spesifik sih Iya, dan benar. juga penanganannya khusus ya, Khusus, kalau nggak salah ya. Tempatnya, terus juga ruangannya, istilahnya harus benar-benar diperhatikan itu. Selain paket tadi, untuk harganya gimana nih, Mas Bro? Untuk harga lebih spesifiknya ada di informasi bagian kasir. Oke, Iya. berarti Masnya kurang paham lah ya untuk harga-harga ya, karena megangnya emang megang pasien langsung ya. Iya, pasien. Oh, karena sebagai analis Bro. Jadi untuk harga ya ada bagian lagi kayak admin gitu ya. Oke. Jangka waktunya mungkin masih sama kali ya untuk pemeriksaan yang umum ya, untuk Masih hasilnya sama, ya. iya. Kayak darah rutin, darah lengkap gitu. Lama, Mas? Itu sih sebentar sebenarnya, cuma Sebentar. kurang lebih 30 menit lah. 30 menit Iya. lah ya. Untuk PCR gimana? PCR masih jalan? Di sini? Untuk PCR masih jalan. Masih jalan ya? Iya. Nggak dirujuk ini? Enggak, Berarti kita ngerjain ada sendiri alatnya dong? sendiri ya. Wih, hebat. Punya alat PCR itu nggak murah loh Bro. Mahal alat Lumayan. PCR lumayan. Bisa buat beli mobil lah, bekas mungkin. Berarti ngerjain di sini untuk PCR? Ya, PCR. Hasilnya dijanjiin berapa lama? Hasilnya itu kurang lebih sekitar 12 jam. 12 jam. Yang Untuk someday, PCR. Iya, benar. yang someday. Oke. Kalau yang reguler mah paling bisa Ya. 1 hari sampai 2 hari lah paling lama ya, tergantung Tergantung. kondisi alat kadang sih. Oke. Untuk PCR masih ngerjain di sini. Biayanya berapa Mas untuk PCR? Untuk PCR di sini itu kurang lebih sekitar 250. 250. Iya. Wah, di luar masih 265 semua loh. Iya, Di sini emang udah cukup murah. 250 Bro, murah Bro. Untuk pemeriksaan dirujuk nih Mas, Iya. seringnya apa nih? Biasanya dari pasien dokter luar ya kan datang ke sini bawa formulir aja nih. Ada juga kan dokter yang 24 jam tapi nggak ada labnya tuh. Iya, ada banyak. Biasanya apa tuh yang datang ke sini? Biasanya si pasien juga dirujuk ke sini untuk pengambilan darahnya, gitu, pengambilan sampelnya. Oh, sama pasiennya datang ke Iya. sini, Nah. tapi dengan rujukan Dengan rujukan pemeriksaan. dokter, nah. Apa tuh biasanya? Biasanya sih nggak jauh-jauh dari hema rutin, gitu. Hema rutin, oke. Terus untuk yang ibu-ibu hamil, gitu. Ibu-ibu hamil mungkin lebih ke hormon kali ya, Hormonnya. lebih hormon. Oke.
Terus kayak yang kultur-kultur gitu biasanya, Mas Bro. Pemeriksaan lebih bakteri spesifik ya itu ya. Kalau bakteri itu di sini jarang. Oh, jarang. Jarang, ya. Oh, oke. Malaria gitu? Ya jarang. Jarang juga. Kalau ini umum jadi DBD, tipes gitu Ya ya. DBD, tipes. Penyakit menengah ke bawah, Bro, tipes, DBD. Tapi kebanyakan orang-orang berada ya, Bro ya. Yang kebanyakan pada sakit DBD tuh rumahnya bagus-bagus karena mungkin airnya ya Ya kemungkinan itu dari mempengaruhi lah. bak mandi gitu kan, malah justru kan air bersih ya itu ya kalau DBD ya, Air bersih dong. Terus kendala apa Mas selama di sini nih pernah ketemu hal-hal apa tuh? Kalau kendala sih pengambilan sampel, salah satu contohnya itu balita gitu. Balita Ya. Itu susah diambilnya. susah Karena venanya itu kecil, ditambah kalau kita pengambilan sampel kan tusuk ke jarum. Nah itu gerak, nangis, itu yang mengganggu konsentrasi kita. Oh, Nggak jadi tega kita lihatnya. Oh gitu ya, masih ada rasa nggak tega ya Mas Bro ya. Oke benar. Jadi tadi untuk kendala sih hampir sama lah di tempat-tempat pemeriksaan lab tuh mungkin bayi karena tadi vena ya, vena Iya. itu pembuluh darah. Bayi mungkin lebih tipis dari jarum, jadi kadang berontak juga kan anak kecil bayi, terus juga ya tadi ngerasa nggak tega. Tapi emang nggak mau ya Mas Bro ya, mau nggak mau namanya kita harus tega. demi satu hasil pemeriksaan lah yang Iya, valid benar. ya, harus profesional. Oke siap. Terus juga ibu-ibu ya kadang ya yang Ibu-ibu yang gemuk gitu. badannya agak gede kan, badannya gitu, gede, gemuk. lebih gemuk, itu mungkin lebih dalam ya. Iya. Untuk pembuluhnya itu lebih dalam dan susah juga tuh, memang harus jam terbang Mas Bro untuk Iya. pengambilan darah itu. Oh ya, untuk antigen gimana Mas Bro? Untuk antigen sih masih lumayan rame lah. Masih Iya. jalan lah ya. Masih jalan. Oke, dengan jumlah pasien yang masih lumayan juga. Iya, lumayan. Oke, itu biasanya buat apa tuh Mas Bro? Itu sih kebanyakan. biasanya kalau di sini itu kan wilayah pabrik-pabrik itu ya, banyak Oh, pabrik PT gitu. Oh, gitu. pabrik-pabrik. Itu ada tugas keluar dari pihak PT-nya harus membawa surat antigen. Oh gitu, jatuhnya MCU dong ya? Iya. MCU ya dari perusahaan, Iya. mungkin ya kerjasama kali. Di sini kerjasama. Oke. Oh di sini bisa buat MCU juga Bro. Jadi kalau seumpama teman-teman yang punya perusahaan dan punya karyawan banyak dan dekat-dekat daerah Pasar Kemis, khususnya di Kota Bumi ya? Kota Bumi. Perumahan Kota Bumi ya, boleh datang ke sini bawain ya, kalau bisa syukur-syukur buat kerjasama nih buat MCU kan lumayan. Untuk biayanya berapa Bro? Untuk antigen itu 75.000. 75.000 dengan jangka waktu hasilnya paling lama? Masa berlaku apa? Enggak, setelah di swab Kurang lebih hasilnya sekitar 15 menit hasil keluar. cuma 15 menit dari kita pas di swab udah bisa keluar hasil 15 menit dengan harga 65.000. 75.000. Oh 75.000. Boleh deh datang ke sini nih kalau yang mau tadi punya perusahaan-perusahaan dan mau perjalanan. Yeah. Sekarang kan udah ya jadi hal umum ya untuk Benar. antigen itu wajib ya, kemana-mana wajib. Biasanya kalau nggak punya sertifikat vaksin ya, Iya, benar. itu harus dianjurkan buat antigen. Untuk harganya 75.000. Masnya nyolok juga berarti? Nyolok juga. Oke, ada berapa analis di sini, Mas Bro? Di sini ada Petugasnya? 2 analis. 2 analis. Oke, terus juga jamnya? Jamnya kita di shift 8 jam masih kerja. 8 jam kerja ya, dari jam 8 Ya. sampai 9 malam. Ya, lumayan. Oke, Mas Sosongko, nanti kita coba ke bawah ya. Ya. Ada ruangan apa aja sih yang ada di klinik Alika? Ya sembari kita nanti ngeliat-ngeliat. Oh, di sini loh ini ruangan apa gitu ya. Nanti dibantu bimbing, dibantu arahin gitu ya. Siap. Oke. Bro, kita nanti coba nge-review ruangan apa aja sih yang ada di klinik Alika. Nyaman nggak nih kira-kira kalau orang datang, terus enak gitulah, buat santai juga. Kan kebanyakan orang mau ambil darah tuh kan tegang, panik.
Jadi harus suasananya juga harus santai, rileks gitu. Oke, kita lanjut ke bawah. Yuk, Mas Bro. Oke. Oke bro, sekarang kita udah di bawah nih bareng Mas Sasongko. Kita mau ngeliat ruangan apa aja sih yang ada di lab klinik Alika, sembari kita ngobrol-ngobrol di dalam nanti ya. Jadi begitu pasien rujukan dari luar ya? Rujukan dari luar datang, nanti kan melakukan pendaftaran. Nanti kita pengambilan sampelnya di sebelah sini. Di ruangan ini ya. Biasanya pembayaran dulu baru diambil darah Pembayaran atau? dulu. Pembayaran dulu baru mau diambil darah untuk pemeriksaannya. Boleh lihat langsung di dalam. Oke bro, kita masuk ke dalam ruangan untuk ambil darah. Oh ini ruangannya nih. Ya, ini ruangannya. Jadi begitu pasien datang bawa formulir ya biasanya. Oke. Pasien duduk. Pasien disuruh duduk. Nanti kelihatan di formulir kelihatan itu pemeriksaannya apa. Kita butuhnya itu sampelnya apa. Nanti kita melakukan pengambilan sampel. Oke. Biasanya pengambilan darah lama nggak nih mas? Pengambilan darah itu tergantung dari orangnya. Tergantung orangnya, berarti kesulitan tergantung dari pasien yang tadi dijelasin ya. Oke. Kalau bayi ya lumayan lama. Oke, siap. Untuk peralatan lengkap lah ya, ada enzkun, tabung-tabung ya. Dan untuk pengambilan udah pakai apa? Vakum ya, Mas Bro ya? Ada vakum kita. Vakum ya. Spuit juga kita pakai. Pakai spuit, oke. Lumayan lengkap bro di sini, bagus. Ruangannya juga adem di sini, adem. AC. Ini ruangan sampling ya, ruangan pengambilan darah ya. Pengambilan sampel. Oke. Setelah pasien tadi udah melakukan registrasi lah, pastinya ya di depan tadi admin. Jadi begitu tadi darah udah diambil bro, ada di tabung ini nih. Seumpama saya tadi mau cek untuk darah lengkap nih, terus juga ada. Kalau tiap tabung itu beda ya, Mas Bro? Beda, Mas. Beda ya untuk pemeriksaannya ya. Oke. Ini contoh buat tabung apa nih? Itu pemeriksaan darah rutin, darah lengkap. Untuk darah rutin, darah lengkap. Nah, begitu darah kita udah diambil di sini, nanti kita langsung proses ke atas. Langsung ke atas. Ya. Untuk alatnya ada di atas ya. Alatnya ada di atas. Dan pemeriksaannya ada di atas. Kita mau coba ke atas, mau lihat yuk apa aja nih yang bisa kita lihat dan kita proses. Oke, mari Mas lihat ke atas Mas Bro. Nah, ditutup. Kita ke atas nih, yo bro, lanjut. Wah, ada sajadah nggak apa-apa nih Mas. Oh, ya. Nah, ini bro, kita sekarang udah di dalam ruangan. Yang bener-bener dingin banget bro. Di situ emang harus ruangannya harus dingin, memang harus stabil karena untuk alat-alatnya juga nggak murah. Bisa buat beli rumah ini alat-alat. Mantap ya. Banyak ini Mas ya untuk pemeriksaannya ya. Tadi ini contoh buat apa nih, darah rutin ya di sini ya. Untuk alatnya ini ya. Oke. Ini dari mana nih? Negaranya jangan nyebut merek. Nggak tahu ya Mas. Dari ini mungkin kurang paham ya. Atau mungkin bagian ownernya lah. Kita tahunya mah pekerja ya. Udah ada alat ya di sini ya. Ada satu, lumayan banyak bro di sini. Tadi kita udah di contoh ambil darah tadi. Untuk selanjutnya apa aja nih prosedurnya nih, dari kita diambil darah tadi udah, terus juga masukin data nama, umur biasanya ya Mas Bro ya. Boleh kita langsung lihat lagi nih untuk prosedur. Coba gimana Mas Bro? Nah contohnya nih. Untuk prosedur pemeriksaannya sih di sini kan ada apa nih, kita mengisi identitas pasien. Identitas pasien, oke. Setelah kita sudah selesai nanti kita cancel aja berarti Mas ya. Nah, nanti tabung tadi mah contohnya mana? Contoh ini. Nah tabung ini nanti tutupnya dibuka, dimasukkan ke jarum yang ini. Oh. Jadi masukin data, nama, umur, gitu-gitu, nomor regis gitu ya. Terus baru sampel darah itu. Sampel darah
nanti dimasukin ke dan nanti nyedot itu ya, alatnya nyedot ya. sendiri. Nanti berapa alat lama kira-kira? kurang lebih sih sekitar 10-15 menitan. 10-15 menit untuk baca hasil dan keluar ada printoutnya. Ada printoutnya. Oke, nanti tinggal dimasukin ke sistem input gitu ya. Kita nginput karena masih harusnya kalau yang dari masa gede kan mungkin udah langsung keluar ya, keluar printout ya. Kita masih nginput. Kita nginput. Oke. Jadi masih manual untuk penginputan ke komputer ya, untuk keluar hasil printout ya. Oke. Nah, untuk pembuangan limbahnya gimana Mas Bro? Untuk pembuangan limbah kita ada pembuangan limbahnya, pengumpulan limbahnya ada di depan sana tadi. Ada di depan tadi. Oke. Dan jarum-jarum juga ada safety box-nya gitu ya. Kita pisah. Ya, dipisah ya. Oke, cukup sampai di sini buat teman-teman Studio RMM untuk review buat ngeliat-ngeliat pemeriksaan lab apa aja sih yang ada di Klinik Alika yang beralamat di Pasar Kemis di Kota Bumi ya. Tepatnya di Kota Bumi. Oke, untuk masyarakat yang khususnya berdomisili di daerah Pasar Kemis, tepatnya di Bumi Indah, apabila ingin melakukan pemeriksaan medical check up ataupun MCU bisa di laboratorium Klinik Alika. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman, khususnya juga buat Mas Sasongko. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat bekerja, tetap semangat, jangan kendor. Pokoknya ngadepin pandemi katanya sih belum selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.